Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya. Moga kalian tetap selalu sehat. Anak-anak hari ini ya, Selasa tanggal 1 September 2020 kita masih melanjutkan materi bab ketiga yaitu KD 33.3 dan 4.3, yaitu materinya adalah relasi dan fungsi ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi relasi, hari ini kita ke pertemuan yang kedua melanjutkan materi fungsi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian daripada pemetaan ya. Nah, apa itu yang dinamakan pemetaan? Ya, pemetaan seringkali dinamakan fungsi ya. Pemetaan atau fungsi adalah merupakan relasi yang khusus ya. Kenapa dinamakan relasi yang khusus? Karena di sini pemetaan itu syaratnya adalah dari setiap anggota himpunan yang pertama itu harus punya tepat satu pasangan ke himpunan yang kedua ya, itu syaratnya. Syarat dari pemetaan atau fungsi itu dari himpunan yang pertama itu tepat satu ke himpunan yang kedua. Jadi dari himpunan yang pertama itu tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Jadi semuanya punya pasangan tepat satu ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan lagi supaya lebih jelas. Di sini ada contohnya ya. Perhatikan contohnya. Untuk contoh yang pertama itu adalah relasinya anak dari. Sedangkan contoh yang kedua adalah relasinya adalah kelipatan dari. Nah, coba kira-kira yang mana yang merupakan pemetaan? Ya, betul. Yang merupakan pemetaan yaitu yang anak dari. Kenapa? Itu adalah pemetaan karena dari himpunan yang pertama, Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo, semuanya tepat satu ke himpunan Amir, Kamal, dan Alim ya. Semuanya punya pasangan dan semuanya tepat satu ya, tidak ada yang bercabang. Jadi ini adalah termasuk pemetaan atau fungsi. Sedangkan kita lihat himpunan yang kedua atau kelipatan dari, perhatikan baik-baik di sini. Dari himpunan yang pertama, di sini ada yang bercabang. Yang mana yang bercabang yaitu angka 12, angka 14, angka 10 itu bercabang. Karena bercabang maka di sini tidak termasuk fungsi. Sedangkan yang tidak punya pasangan juga ada, yaitu 13 dan 11. Ini juga tidak boleh untuk pemetaan gitu ya. Jadi pemetaan setiap anggota dari himpunan yang pertama harus tepat satu. Sedangkan untuk himpunan yang kedua ya, seperti itu ada contoh yang pertama itu terserah. Himpunan kedua boleh bercabang, boleh tidak punya pasangan. Yang kita perhatikan hanya himpunan yang pertama ya. Nah, itu kita lanjut lagi anak-anak. Nah, setelah kalian bisa membedakan ya, yang mana itu pemetaan yang bukan ya. Sekarang kita lanjut adalah kita mencari banyaknya pemetaan ya. Sebanyak-banyaknya dari himpunan P ke Q, yang kedua adalah dari himpunan Q ke P ya. Maka caranya adalah kita tulis sebanyak-banyaknya ya. Yang pertama itu banyaknya diagram panah, ini dinyatakan diagram panah ya. Banyak-banyak diagram panah hubungan P ke Q ya, kita gambarkan ya sebanyak-banyaknya. Ternyata di sini banyaknya ada 8 ya. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga P ke Q ini adalah semuanya punya pasangan dan tidak boleh bercabang ya P-nya. Sedangkan Q-nya itu bebas ya. Ternyata ada 8. Nah, sekarang bagaimana untuk yang B ya, dari Q ke P ya. Kita lihat di sini yang kedua. Nah, yang kedua perhatikan di sini, kalau tadi yang pertama kita tulis P dulu, sedangkan yang kedua karena perintahnya Q ke P, maka yang kita tulis himpunan pertama adalah Q dulu ya. Caranya sama, yaitu kita tulis sebanyak-banyaknya himpunan Q ke P yang merupakan relasi pemetaan. Jadi Q-nya tepat satu ke P. Nah, ternyata jumlahnya ada 9. Kalau tadi jumlahnya ada berapa? Ada 8. Jadi beda anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kalian bisa mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara praktis untuk mencari banyaknya pemetaan. Oke, karena tadi kalau kita cari banyak-banyak kan kita memerlukan waktu yang lama. Sekarang kita menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan rumus ya. Rumusnya apabila NA sama dengan K. Maksudnya apa? Yaitu banyaknya anggota himpunan A adalah K, NB sama dengan M. Banyaknya anggota B adalah M, maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah
NB pangkat NA atau M pangkat A, M pangkat K ya. Jadi di sini anak-anak perhatikan, himpunan yang kedua itu adalah sebagai bilangan pokok. Sedangkan himpunan yang pertama adalah sebagai pangkat. Ya, jadi kalau misalnya A ke B, maka di sini NB ya dipangkatkan dengan A. Kalau misalnya B ke A, maka NA kita pangkatkan dengan B. Ya, jadi yang merupakan himpunan apa yang pokoknya ya itu adalah himpunan yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa catatan penting yang harus kamu ketahui ya. Nah, yang pertama adalah pada himpunan pertama itu dinamakan daerah asal atau istilahnya domain ya. Sedangkan untuk himpunan yang kedua itu dinamakan daerah kawan atau sering dinamakan dengan kodomen. Sedangkan untuk daerah kodomen yang mempunyai pasangan itu dinamakan ring atau daerah hasil. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Nah, ini ada himpunan A ke himpunan B ya. Perhatikan baik-baik mana yang dinamakan domain, mana yang dinamakan kodomen, mana yang dinamakan ring. Yang pertama, kita cari domainnya dulu. Domain adalah himpunan yang pertama atau daerah asal. Berarti adalah himpunan yang pertama atau A. Mana itu? Ari, Budi, Cici, Dodi, Edo atau himpunan A. Oke, sekarang bagaimana himpunan kodomen? Himpunan kodomen adalah himpunan yang kedua atau B ya. Apa itu? Amir, Kamal, dan Alim. Ini dinamakan kodomen. Bagaimana untuk mencari ring? Ring di sini adalah kodomen yang punya pasangan ya. Nah, bagaimana dengan Alim? Nah, ini tidak ya. Maka ringnya adalah Amir dan Kamal. Nah, ini ringnya adalah Amir dan Kamal. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, perhatikan di sini diketahui banyak anggota A atau NA itu adalah 4, sedangkan banyak anggota B adalah 5 ya. Nah, kamu disuruh mencari banyak pemetaan yang mungkin ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak perhatikan, kita jawab yang pertama ya. Himpunan A sebagai domain berarti pemetaannya dari himpunan A ke B ya. Nah, ini ya, himpunan A ke B ya. Nih, maka kalau A ke B, maka di sini banyaknya pemetaan yaitu himpunan yang kedua sebagai himpunan pokok ya, jadi 5 pangkat 4 ya, jadi 625. Kalau dibalik himpunan B sebagai domain, maka pemetaan dari B ke A ya. Tuh ya, karena B ke A maka di sini adalah 4 pangkat 5. Jadi apa? Himpunan yang kedua adalah sebagai himpunan pokoknya gitu. Oke, kita lanjut lagi contoh selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa pemetaan yang ditunjukkan menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. Ada himpunan pasangan berurutan. Perintahnya adalah kalian disuruh anak-anak mencari apakah ini termasuk pemetaan atau bukan ya. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Di sini A-nya adalah 36, 46, 56, B-nya adalah 63, 64, 65, C-nya adalah 34, 34, 42, 54, D-nya adalah A, B, B, C, C, D, D, E, E, F ya. E-nya adalah 11, 22, 33, 44, 25, 25. Nah, anak-anak sekarang kita mulai dari yang A. Nah, yang A apakah ini termasuk pemetaan atau bukan? Ya. Iya, betul sekali. Yang A adalah termasuk pemetaan ya. Kenapa? Karena di sini semua anggotanya tepat satu ke himpunan yang kedua ya. 3, 4, 5 itu adalah domainnya. Sedangkan ringnya adalah 6 ya. Domainnya adalah 3, 4, 5. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yang B ya. Nah, yang B di sini adalah anggotanya himpunan pasangan berurutannya adalah 63, 6,4, 6,5 ya. Berarti di sini anak-anak untuk himpunannya apakah dia termasuk pemetaan atau bukan. Nah, karena di sini domainnya adalah 6 bercabang ya, 6 ke 3, 6 ke 4, 6 ke 5 ya. Sehingga ketiga-tiganya 6 itu dari domainnya ya, dari 6 sehingga
karena bercabang, maka untuk yang B di sini adalah bukan pemetaan ya, adalah bukan pemetaan yang B karena bercabang. Kita lanjut contoh yang ke C. Yang ke C adalah 3,4 ya. 3,4, 4,2, 5,4. Nah ini apakah termasuk pemetaan? Ya, betul, bukan pemetaan. Kenapa bukan pemetaan ya? Karena di sini angka 3-nya ini apa anak-anak double ya. 4 empatnya enggak, tapi 3-nya double. Karena ada yang double, ada yang bercabang, maka dia bukan termasuk pemetaan. Sekarang kita lihat contoh yang ke D ya. Contoh yang ke D A, B, C, D, E ya, perhatikan. Nah, ini semuanya berbeda ya. Maka karena semuanya berbeda, maka di sini adalah termasuk pemetaan ya. Sedangkan ringnya kita tinggal melihat dari himpunan yang kedua. Yang terakhir untuk soal yang E ya, apakah dia termasuk pemetaan ya? Yaitu 1, 2, 3, 4 dan 25 ya, dan seterusnya sampai 25. Ini termasuk pemetaan karena tidak ada yang bercabang. Nah, anak-anak mudah kan? Jadi di sini kalau kalian mengalami kesulitan untuk mencari pemetaan menggunakan HPB, silahkan bisa kalian ubah ke diagram panah, lebih mudah. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini adalah menyatakan menggunakan grafik ya. Nih, apakah kita anak-anak bisa untuk membedakan mana yang termasuk pemetaan, mana yang bukan. Nah, perhatikan di sini yang pertama ya. Nih contoh yang pertama, ini apakah termasuk pemetaan atau bukan ya? Ini karena tepat satu semuanya, maka ini adalah termasuk pemetaan. Ini noktah-noktahnya satu semua ya. Sedangkan untuk yang kedua, nah ini ada yang bercabang ya, ada 2. Maka di sini pada yang bercabang seperti ini, maka di sini tidak termasuk pemetaan. Jadi ciri-cirinya adalah dari himpunan pertama ada yang bercabang atau ada yang tidak dipetakan, maka dia tidak termasuk pemetaan ya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu itu sama seperti pemetaan ya, bedanya adalah kalau pemetaan itu tepat satu dari himpunan pertama tepat satu ke B, sedangkan korespondensi itu satu-satu tepat satu dari himpunan pertama dan dari himpunan kedua ke pertama itu juga tepat satu, sehingga dinamakan korespondensi satu-satu. Dan syarat korespondensi satu-satu di situ adalah anggotanya, banyaknya anggota harus sama gitu ya, banyaknya anggota harus sama. Nah ini harus sama banyaknya ya. Bina ulangi lagi, korespondensi satu-satu itu sama dengan pemetaan, tetapi dua-duanya. Kalau tadi pemetaan hanya dari himpunan pertama tepat satu ke B, tapi korespondensi dari A ke B terus B ke A. Oke, nah ini kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah pada diagram panah berikut ya, yang mana yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke, kita lihat ya. Nah ini dari jawaban yang A, ini semuanya tepat satu ya. Dari B tepat satu, ke A juga tepat satu. Kalau seperti ini maka dinamakan korespondensi ya, yang merupakan. Sedangkan untuk yang B ya, yang B ini semuanya ini punya pasangan ya. Karena semua punya pasangan, maka ini juga termasuk korespondensi. Sedangkan untuk yang C, nah ini ada yang tidak punya pasangan, maka dia bukan korespondensi satu-satu. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. Bagaimana, apakah ini termasuk korespondensi atau bukan ya? Oke, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah A, C, dan D ya. Kenapa B tidak termasuk korespondensi satu-satu ya? Di situ karena ada angka yang cabang ya, 23, 53 ya. Ini tidak boleh ya, karena dari A ke B-nya ada yang bercabang atau misalnya ada yang tidak dipasangkan, maka dia sudah tidak termasuk korespondensi satu-satu. Jadi yang korespondensi satu-satu adalah A, C, dan D. Oke. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Anak-anak perhatikan di sini kalian disuruh mencari banyaknya korespondensi yang mungkin dari A ke B ya. Jadi kita tuliskan sama seperti pada pemetaan tadi, sebanyak-banyaknya ya, sehingga adalah termasuk relasi korespondensi satu-satu ya. Nah ini kita gambarkan, oh ternyata kalau banyaknya anggota 3 ternyata ada 6 korespondensi ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, anak-anak, ini yang penting banget ya, kamu perlu perhatikan bahwa korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan ya. Tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena
Untuk korespondensi satu-satu itu harus banyaknya anggota sama. Yang kedua, B tepat satu ke himpunan pertama. Tapi kalau untuk pemetaan itu anggotanya boleh tidak sama ya. Setiap anggota A tepat satu ke B, tapi B belum tentu tepat satu ke A. Oke. Yang kedua, dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggota sama. Nih ya. Yang ketiga, nah ini anak-anak ini menggunakan rumus cepat ya, rumus cepat untuk mencari korespondensi satu-satu. Daripada kita mencari banyak korespondensi satu-satu menggunakan cara diagram panah tadi ya, banyak mungkin ya kita mencari-cari ya apakah ini termasuk korespondensi atau bukan. Nah ini kita menggunakan rumus cepat ya. Contoh ya, misalnya di sini ada banyaknya 3, maka adalah 3 kali 2 kali 1 ya, jadi sama dengan 6 gitu ya. Kalau misalnya banyaknya korespondensi pada himpunan yang banyaknya 4 ya, tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, kita kalikan jadi 24 ya. Nah itu saya kira untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.